Shalom, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita memiliki Allah yang setia, dan kesetiaannya so pasti nyata dalam hidup ini dari hari lepas hari bagi mereka yang selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Kita ada seperti pada saat ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita berpengalaman, bukan karena kita terlalu mampu, tetapi kita percaya semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema renungan kita adalah pemeliharaan Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami rindu untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicaralah, kuatkan hati kami, kuatkan hidup kami, arahkan hidup kami kepada hal-hal yang semestinya, yang Tuhan tetapkan rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sahabat Jepro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan terambil di 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan menegaskan bahwa Dia adalah pribadi yang setia. Apa yang dimaksud dengan yang setia di sini? Yang setia artinya yang dapat dipercayai. Yang setia artinya yang dapat diandalkan. Yang setia maksudnya yang dapat diharapkan di tengah-tengah pergumulan, persoalan, tantangan yang sedang kita hadapi. Dan ditegaskan kepada kita siapakah Tuhan kita. Tuhan kita memiliki sifat sebagai pribadi yang setia, pribadi yang dapat dipercayai. Yesus adalah pribadi yang dapat diandalkan dan diharapkan dalam hidup kita. Dan Ia menguatkan hatimu. Hati kita tidak akan lemah ketika kita percaya Tuhan itu setia. Dan Ia akan memeliharamu. Hati kita tidak akan putus asa karena kita percaya Tuhan Yesus setia memelihara kita. Dari apa? Dari yang jahat. Dari setiap hal-hal yang jahat yang dapat terjadi, yang dirancangkan oleh orang-orang jahat dalam hidup kita. Jebakan-jebakan dari kuasa iblis. Tuhan melindungi kita dari semua kejahatan-kejahatan yang demikian. Inilah kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi mereka yang mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, Allah yang ajaib, yang selalu setia memelihara kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana Tuhan memelihara hidup kita? Dalam keseharian, apa yang dilakukan sehingga Tuhan memelihara kehidupan kita? Tentunya Tuhan memelihara kita dengan teladan dari ketabahan Yesus. 2 Tesalonika 3 ayat 5 berkata, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketabahan Kristus menjadi teladan bagi kita, menjadi contoh bagi kita untuk menikmati pemeliharaan Tuhan. Yesus Kristus menunjukkan bagaimana Dia tabah, memikul salib sampai ke Golgota untuk menanggung dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang tabah. Dia hidup di dunia nyata, di muka bumi ini. Jadi Dia bisa merasakan artinya ditinggalkan, artinya dikhianati, artinya dilupakan, artinya disingkirkan, artinya difitnah. Yesus merasakan semuanya itu karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, hidup di dunia nyata, bukan di dunia mimpi. Pernah hidup di muka bumi ini, dan semua masalah-masalah tadi Yesus pernah merasakannya. Kejahatan-kejahatan, niat-niat jahat, bahkan ingin membunuh Yesus Kristus. Niat jahat seperti ini, seperti Yudas yang menjual Yesus Kristus, Yesus mengalaminya. Tetapi dengan teladan Tuhan Yesus Kristus menjadi contoh bagi kita bahwa ketabahan kita di hadapan Tuhan
akan mengundang pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, bagaimana Tuhan memelihara kita? Dengan Tuhan memberikan contoh. Tetap memiliki ketabahan, tetap tabah, tetap tekun dalam jalur yang benar, tidak tergoda, tetap berada dalam kebenaran Tuhan. Maka saya percaya ketabahan Kristus ini menjadi contoh untuk Anda menikmati pemeliharaan Tuhan yang besar dan ajaib. Yesus dalam ketabahannya, dia mengalami kemenangan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan saya percaya dengan ketabahan kita di hadapan Tuhan, kita mencontohi Tuhan Yesus Kristus, maka hidupmu akan mengalami kemenangan iman demi kemenangan iman setiap hari. Haleluya. Bagaimana Tuhan memelihara kita? Dengan Tuhan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kita lihat 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, memang pemeliharaan untuk hatimu, untuk kerohanianmu, untuk jiwamu, dan nyatanya juga kita butuh untuk pemeliharaan kebutuhan sehari-hari. Bukankah demikian? Kita butuh makan, kita butuh minum, ada biaya hidup dan sebagainya. Alkitab menjelaskan di sini bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Apa maksudnya? Jika seseorang tidak mau bekerja, kadang-kala orang berkata, Pastor James Park, persoalannya bukan saya tidak mau bekerja, tetapi tidak ada lapangan pekerjaan buat saya. Pengen sih kerja, tapi nggak ada job. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh malas. Dan kita juga harus percaya, tetap Tuhan mampu membukakan lapangan pekerjaan kepada kita. Karena kita tidak mau malas, karena kita mau bekerja, maka saya percaya, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan lapangan kerja. Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat dengan jalur-jalur pekerjaan-pekerjaan yang baru, atau pekerjaan kita makin dimantapkan Tuhan, makin dikuatkan Tuhan, supaya bisa berbuah-buah bahkan sampai 1000 kali lipat ganda. Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, jangan putus asa. Percaya ada pemeliharaan Tuhan dalam urusan kerja pun. Karena kita giat mau kerja, berdoa sama Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan. Tuhan mampu menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang baru, meneguhkan lapangan pekerjaan Anda, dan akan berbuah lebat. Yang penting, jangan malas. Orang malas tidak pantas dapat makan, kata firman Tuhan. Dan saudaraku, bagaimana Tuhan memelihara kita? Dengan mengingatkan, jangan membuang waktu dengan kesia-siaan. Karena 2 Timotius 3 ayat 11 berkata, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayo, pastikan hari-harimu produktif. Hari-harimu itu berguna. Ada nilainya, ada produktivitasnya, ada hasilnya, saudara. Jangan seperti jemaat di Tesalonika ini. Karena mereka pikir sebentar lagi Tuhan datang, jadi mereka udah malas untuk kerja. Mereka malas untuk berproduktif setiap hari. Justru dapat teguran keras. Jangan karena alasan rohani, jadi malas untuk produktif dari hari-hari yang kita lewati. Saudaraku, jangan juga buang waktu kita sia-sia untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan saya percaya dengan demikian, Anda akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang besar dan ajaib. Minta hikmat Tuhan. Tuhan pasti kasih kepada kita, sehingga kita makin hari menikmati pemeliharaan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Teguhkan kami, teguhkan hati kami, biar kami terus percaya ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan mampu membukakan banyak hal untuk kami produktif, makin hari kami produktif, dan kami menikmati pemeliharaan Tuhan yang besar dan ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati juga anak-anak-Mu yang akan beristirahat pada saat ini. Mereka tidur dengan nyenyak dalam berkat Tuhan, bangun pagi-pagi dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Ayo, bukalah hati untuk menerima berkat Tuhan dan jadilah berkat bagi banyak orang. Selamat beristirahat, sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.